penat sekali kita jadi pribumi di negeri ini secara psikologi demi kepentingan bangsa lain yang notabene imigran cari makan di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Dani di FSBN Channel. Dan kembali lagi juga saya akan berbincang-bincang karena masih banyak yang perlu kita gali dari tokoh ini. Kita akan tanyakan yang mungkin lebih menarik lagi. Nah, ada di hadapan saya seorang ahli politik etnisitas, Bapak Muhammad Dahrin. Apa kabar Pak Laude? Alhamdulillah baik. Sehat Pak, sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Pak hari ini? Oh, Sekarang ini. Iya, sekarang ini ya biasa saya sebagai guru peneliti juga di riset lah kerja saya. Tapi kalau sekarang minum espresso saya di Buono. Iya, kita lagi di Buono Cafe, lebih santai bisa biar ya walaupun bicaranya berat tapi suasananya harus santai. Oke. Nah, saya mau lebih mendalam lagi mungkin dengan ilmu yang Bapak miliki tentu ya. Itu terkait sama rasisme. Nah, itu kenapa saya ambil topik ini karena hari ini kan itu seperti tabu. Bicara rasis dan lain sebagainya. Seperti itu ada pidananya itu seperti apa sih? Kalau undang-undangnya seperti apa dan mungkin kalau dia bisa jelaskan supaya ya banyak kan hari ini yang bicara oh ini rasis, oh ini tidak. Nah itu ada batasan-batasan. Iya. Dan saya yakin mungkin Pak Lode pasti orang yang tepat lah untuk diajak diskusi seperti itu. Insyaallah. Gitu ya? Insyaallah. Gimana Pak nih Pak? Rasisme ini Pak. Ya, terima kasih Mas Dania atas undangannya. Dan ini di tempat yang baik ini. Buono Cafe. Buono Cafe. Di Bogor kita. Di Bogor kita. Ya. Baik. Ya, tapi saya mulai dengan salam lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan ya. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Ya. Saya ulangi bahwa terima kasih telah diundang lagi sama Mas Dani untuk dalam obrolan podcast kali ini. Dan terus terang pertanyaannya ini berat dan sukar ya. Iya, makanya saya cari tempatnya yang lebih santai gitu. Iya. Ini berat dan sukar ini. Jadi rasisme ya, rasisme. Dikit-dikit rasis lu kan gitu ya. Ya. Lalu kalau orang dituduh rasis tuh harus dipenjara. Harus dipenjara. 4 tahun atau 5 tahun penjara atau denda 500 juta rupiah. Denda 500 juta rupiah kalau melanggar pidana rasisme. Nah, tapi kali ini kan kita mau obrolkan itu. Ya, kita mau obrolkan itu. Masalahnya kan begini. Di Indonesia itu negara merdeka yang dijajah pribumi, yang merdeka pribumi, yang berkuasa pribumi kan. Tetapi ketika menyebut rasis kepada non pribumi, katakanlah itu ETSI ya, etnis Cina Indonesia atau Arab atau barangkali Belanda atau Inggris, India. ya India atau Persia gitu ya,
atau Jepang atau Korea, itu harus dipidana. Pribuminya itu. Why? Kenapa? Ya itu dia. Ini harus kita selesaikan. Oke. Kasus ini. Kita harus Enggak, selesaikan maksudnya ini. hukum yang ada Ada hukumnya. seperti itu. Ya, ada hukumnya. Bahwa kalau terkait rasis harus dipidana 5 tahun. Penjara ya. Atau denda 500 juta rupiah. Artinya apa? Pribumi di sini langsung inferior atas non pribumi yang superioritas. Oke. Yang punya negara inferior harus meletakkan non pribumi di atas pribumi, Ya. negara merdeka atau bangsa merdeka. Ini masalah besar, masalah berat, dan sesungguhnya tidak rumit. Kalau mereka tidak suka dengan cara kita di Indonesia, silakan pilih negara lain. Sebetulnya kan cukup bilang begitu. Selesai. Dan itu berlaku juga untuk negara lain terhadap orang Indonesia yang di negara itu, gitu ya. Tapi nyatanya tidak demikian di Indonesia. Sebut Cina rasis, harus dihukum penjara. Ancamannya 5 tahun penjara atau denda 500 juta rupiah. Itu ada undang-undangnya. Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan ras dan etnis. Penghapusan Ras dan etnis. Tuh. Jadi di negara kita ini sudah 25 tahun di era reformasi ini itu berlangsung. Kondisi itu, psikologi politik itu berlangsung di Indonesia. Dan ini sebetulnya menghinakan diri sendiri. Itu sebabnya kita harus bicarakan. Nah, untuk itu biarkan saya untuk mengurai. Yang pertama adalah ya, saya mulai dengan yang pertama latar belakang, ya, latar belakang. Yang kedua adalah apa itu rasisme. Yang ketiga adalah bahaya etnis. Yang keempat bahaya negara, dan yang kelima bela negara. Bahaya negara. ada juga, Bro. Ada bahaya negaranya dari undang-undang itu. Oke. Justru saya bilang di sinilah letak beratnya dan sukarnya, karena ada bahaya etnis, ada bahaya negara, tapi dianggap benar. Justru kalau disebut harus dipidana, pribuminya yang dipidana, bukan non pribuminya. Ya, notabene non pribumi itu kan imigran sebetulnya, cari makan di Indonesia, tapi mereka harus dihormati dengan adanya undang-undang ini. Coba kepala ke bawah, kaki yang di bawah jadi ke atas. Ini masalah bangsa kita hari ini. Baik, kita Mulai dari rasisme. Kita mulai dari apa itu rasisme, gitu ya. Tadi Oke. pertanyaannya itu menohok itu ya. Sembari ngopi ya, Pak ya. Ya, silakan. Saya juga sambil ngopi. Kalau dari pribadi saya ya, 15 tahun sebelum 25 tahun saya sudah tahu masalah ini. Ya. Kemudian secara aktual itu 25 tahun saya jalani bersama ancaman ini. Saya selalu ucapkan bahwa ini salah. Tapi selalu dianggap benar, ya gitu. Nah, hari ini kita harus bicarakan ini, bahwa pidana rasisme harus dihapuskan di Indonesia dan kemudian di seluruh dunia harus dihapus pidana rasisme itu. Kenapa? Tidak memiliki dasar ilmiah dan oleh karena itu tidak terdapat objek hukumnya. Tidak ada objek hukumnya. Jadi itu hukum palsu itu sebetulnya. Hanya dibuat-buat untuk kepentingan non pribumi tadi itu. Untuk kepentingan non pribumi. Dan ini telah melahirkan bahaya etnis dan bahaya negara. Baik, saya mulai dengan apa itu rasisme. Saya mau rujuk 3 sumber. Ketiga sumber ini adalah valid.
Maka itu saya harus bawa catatan sebab karena berat dan sukar, saya harus bawakan catatannya sebagai referensi. Saya mengutip Paul B. Harten dan Chester L. Hunt. Beliau ini keduanya adalah sosiolog terkenal dan dijadikan referensi di berbagai universitas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Keduanya menulis dalam bukunya bahwa ras adalah suatu kelompok manusia yang agak berbeda dengan kelompok-kelompok lainnya dalam segi ciri-ciri fisik bawaan. Jadi lahir sudah berbeda dengan yang lain. Ya. Jepang beda dengan Korea. Ya. Ciri-ciri fisik lah. Ya, Eropa beda dengan Asia gitu ya. Ya. Dan seterusnya ciri-ciri fisik. Lalu yang sumber yang kedua, Human Rights and Equal Opportunity Commission. Komisi Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan. Dan Kesempatan dan Kesetaraan. Oke. Dia mengatakan bahwa rasisme adalah suatu ideologi yang menyumbangkan pernyataan mitos perihal kelompok ras dan etnis lainnya. Jadi dia menganggapnya itu ideologi. Rasisme itu adalah ideologi. Ya, ideologi. Sedap sekali nih. Sedap. Ya. Kemudian satu lagi, Maurice Duverger. Beliau berkebangsaan Prancis dan juga aktif mengajar di Sorbonne, Prancis ya, universitas terkenal di sana. Beliau mengatakan sederhana di dalam bukunya Sosiologi Politik. Beliau mengatakan bahwa rasisme tidak berdasar ilmiah. Itu hasil riset, bukan hasil obrolan seperti ini, bukan hasil podcast, tapi hasil research seorang guru kehormatan di Prancis, terkenal manusia ini. Mari kita analisa bersama. Harten sama Hunt tadi itu, dia mengatakan tentang segi ciri-ciri fisik itu merupakan ras menurut beliau. Lalu Human Rights mengatakan ideologi rasisme itu. Berarti kalau sudah ideologi harus dipatuhi, suka tidak suka, mau tidak mau, terima tidak terima, harus dilaksanakan. Tunduk patuh pada ideologi itu. Itu prinsipnya. Tapi Maurice Duverger mengatakan bahwa rasisme tidak berdasar ilmiah. Artinya tersanggah itu pernyataan Harten sama Hunt. Dan saya juga menyanggahnya dengan kompetisi keilmuan yang saya miliki tentunya. Hunt dan Harten di dalam definisinya itu bukan menggambarkan ras, tapi menggambarkan etnis. Etnis Jawa, etnis Cina, etnis Yamato, etnis Anglo gitu ya. What else? Jawa, Bugis, Madura, kira-kira begitu. Batak. Ya, Batak ya, Bugis, Ambon. ya, Ambon segalanya itu. Aceh, Minang, ya seperti itu yang dimaksud. Begitu pula dengan human rights, ideologi kata dia. Salah itu. Bukan ideologi. Itu ilmu pengetahuan dalam kontekstual antropologi fisik. Oke. Antropologi fisik. Ya. Jadi lebih ke fisik bukan Iya, kepada antropologi ide. fisiknya tok gitu. Oke. Tidak lebih dari itu. Ya, tidak lebih dari. Nanti kita buktikan. Artinya salah juga. Sesungguhnya yang dimaksud adalah etnis, yaitu tadi Anglo, Zek, Rusia misalnya, Yamato, Jawa, Bugis, Batak dan seterusnya itu, Cina, itu yang dimaksud, bukan ras.
Nah, kalau begitu, yang mana sebetulnya rasisme itu? Rasisme itu iya. Mana itu rasisme? Karena itu menjadi undang-undang, harus jelas dia sebagai objek, Ya. harus jelas dia sebagai subjek. Jangan dalam angan-angan lalu menjadi Ya, ya. ideologi atau menjadi subjek hukum atau objek hukum. Oh, salah kita itu. Salah. Nah, dalam keadaan seperti itu, saya ingin menyampaikan kepada seluruh penegak hukum di Indonesia pada kesempatan ini, termasuk adik-adik semua ini, mas-mas itu ya, tolong diperhatikan baik-baik bahwa yang disebut rasisme ya, menurut Maurice Duverger dan menurut ilmu antropologi fisik itu hanya 5 fisik, 5 warna kulit. Rasnya. Ya, ras itu hanya ada 2 macam itu. Jadi ada fisiknya, ada warna fisiknya pada kulitnya. Nah, mari saya kutipkan bulat-bulat tulisan Maurice Duverger di dalam bukunya Sosiologi Politik. Semua akademisi di FISIP kemungkinan besar telah membaca Sosiologi Politik dari Maurice Duverger. Kemungkinan besar. Jadi buku ini tidak asing. Maksud saya begitu. Nah, kata beliau, setiap orang mengakui adanya 5 ras besar, ya, 5 ras besar yang ditentukan oleh frekuensi relatif dari gen-gen tertentu, ya, dari gen-gen tertentu. Ya tentu gen-gen dia itu, gen-gen ras itu ya. Yang pertama adalah ras Eropa atau Kaukasoi. Yang kedua adalah ras Afrika atau Negroid. Yang ketiga ras Amerindian di Amerika. Lalu yang keempat ras Asiatik atau Mongoloid di Asia Timur lokasinya, Cina dan Mongol ya. Yang kelima ras Australoid. Kita titiknya di Jawa. Orang Jawa itu. Nah, itu dari aspek ilmu antropologi fisik. Ya. Kemudian warnanya. Menurut warna, Kaukasoi warna putih di Eropa. Ya. Lalu kuning, Mongoloid, Cina, Jepang, Korea, Mongol itu kuning semua itu. Lalu yang ketiga hitam, Afrika. Sebahagian di Indonesia, di Papua, NTT, Maori, Aborigin, itu, ya. Ya, termasuk Jawa itu juga ada hitamnya. Nah, lalu yang keempat merah ya. Indian, Amerindian itu merah dia. Kulitnya itu indah itu kalau dia berkawin dengan merah, dia berkawin dengan hitam. Jadi dia itu merah tapi dia kekuning-kuningan. Anda mungkin tahu Gabriela Sabatini ya, pemain tenis lapangan dari Argentina. Udah orangnya cantik, kulitnya juga idih, ya. Mana itu ya? Ya, enak dipandang ya. Latin mungkin ya. Ya, enak dipandang ya, Latin gitu. Latino ya. Enak dipandang warna kulit itu. Nah, kemudian yang kelima itu coklat. Nah, seperti saya ini coklat. Satu lagi coklat kental. Coklat kental. Jadi ada coklat sawo matang, ada coklat susu, ada coklat kental.
Makanya ada susu kental gitu. Aduh, susu kental ya. Itu ya. Coklat kental ya dia. Ya. Jadi coklat kental antara hitam dengan coklat. Jadi dia mau bergeser dari hitam ke coklat itu. Jadi Ya. kental dia. Jadi mungkin dia itu hasil perkawinan antara hitam dengan coklat ya. Sehingga dia menjadi coklat kental begitu. Ya. Ya. Nah, itu saja. Dan itu tidak struktural, tidak vertikal itu, tapi horizontal. Jadi tidak vertikal tapi horizontal. Artinya dari fakta ini, fakta rasisme menurut ilmu antropologi fisik dan menurut warna kulit, rasisme berhentinya di sini. Jadi yang disebut rasisme itu, paham tentang ras itu berhentinya di situ. Pada 5 nama utama tentang fisik, lalu 5 warna utama kulit tadi itu. Berhentinya di situ, horizontal. Lalu apanya yang harus dihukum di situ? Tidak ada, 0, 0 point. Jadi hukum pidana rasisme itu tidak memiliki subjek hukum, tidak memiliki objek hukum. Oleh sebab itu harus dihapus di Indonesia mulai hari ini dan di seluruh dunia juga besok dan seterusnya. Harus dihapus. Harus dihapus karena itu merusak peradaban bangsa setempat. Terutama Indonesia telah dirusak peradabannya gara-gara rasisme. Orang setempat yang harusnya dihormati menjadi menghormati bangsa lain, orang bangsa lain yang datang harusnya dia tidak dihormati sama sekali, lalu dia menjadi sangat terhormat karena disebut nama rasnya Cina misalnya atau Arab misalnya, Anda harus dipidana. Begitu terhinanya pribumi, begitu penatnya secara psikologi menjadi pribumi di Indonesia, manakala menyebut non pribumi itu harus dipenjara 5 tahun atau 500 juta. Kalau tidak punya 500 juta ya Anda harus masuk penjara. Tunggu Pak, jadi kalau misalkan saya ada orang India gitu, India kamu gitu, saya di penjara gitu. Menurut ini harus dipenjara menurut undang-undang ini. Dilaporkan Iya, dilapor. Kalau dia melapor, Anda harus Anda harus berhadapan dengan ancaman pidana rasisme 5 tahun penjara atau Anda harus membayar denda 500 juta. Karena dia keberatan dibilang India. Gitu. Keberatan maunya dibilang ya, tuan misalnya, Mister, permisi saya mau lewat. Nah, itu artinya betapa penatnya Anda jadi pribumi di depan non pribumi di negeri ini. Gara-gara elit politik sendiri gitu. Bukan konteks menghinanya ya? Kalau konteks menghinanya cukup pidana biasa, nggak usah bilang rasisme. Rasisme tidak ada dasar hukum, tidak ada dasar ilmiahnya, tidak ada objek hukumnya. Jadi ini kan sebetulnya akal-akalan dari imperialisme kapitalisme dahulu. Setelah Perang Dunia Kedua, semua negara-negara jajahan mulai merdeka, lalu mereka tidak bisa lagi mengeksploitasi sumber daya alam. Nah, agar dia bisa mengeksploitasi lagi sumber daya alam di negara-negara bekas jajahannya itu, dia mencari pelarian kepada ilmu pengetahuan, mengambil satu pengakuan ilmu antropologi bahwa kalau yang namanya rasisme dilanggar, Anda harus dihukum. Kalau Belanda masuk di Indonesia, Belanda tidak boleh masuk sini kan? Nggak bisa itu. Anda sudah tidak menjajah lagi di sini. Tidak boleh seenaknya lagi. Karena Belandanya tadi, kita harus dihukum. Supaya Anda tidak dihukum, maka biarkan saja Belanda-Belanda itu mengeksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Itu loh, maksudnya begitu. Nah, hal ini dimanfaatkan secara maksimal oleh ECI, ya, etnis Cina Indonesia, untuk melakukan eksploitasi sumber daya manusia. Dan kalau Anda menyebut Cina atau mencemburui Cina dia mengeksploitasi secara maksimal sumber daya nasional Anda berhadapan dengan pidana rasis. Nggak mau dia sebut gitu ya? Nggak mau, dia juga sendiri tahu bahwa rasisme itu sebetulnya tidak ada. Tanya ilmuwan Cina itu, pasti dia seperti saya pandangannya. Jika dia menggunakan pandangannya Maurice Verger. Tahu juga dia, tapi karena ini berguna untuk mengeksploitasi, dia bilang, oh yes, gitu, Anda good boy, good government. Nah, begitu, dipujinya pemerintah kita. Pemerintah kita kalau dipuji begitu pun ya budaya dia, angkap aja itu si Laude itu, kira-kira begitu. Rasis itu Laude itu. Gitu, angkap aja itu.
Nah ini ya, jadi penat sekali kita jadi pribumi di negeri ini secara psikologi demi kepentingan bangsa lain yang notabene imigran cari makan di negeri ini. Lalu kita harus hormat dia gitu. Ini bagaimana kita membina peradaban kita ya? Ini kepala lalu ke bawah, kaki yang harusnya di bawah di atas. Salah kita berbangsa ini. Ya, itu saya kira rasisme cukup begitu ya.